Aksi heroik seorang pria merebut senjata api dari pelaku penembakan massal di Sydney, Australia viral di media sosial. Perdana Menteri Australia menyebut sebagai simbol kepahlawanan warga sipil. Di tengah kepanikan serangan bersenjata saat perayaan Hanukkah di Bondi Beach, Australia, keberanian Ahmed Al-Ahmed menyelamatkan banyak nyawa. Ahmed nekat menerjang dan merebut senjata pelaku hingga ia tertembak 2 kali. Pria Muslim yang juga merupakan pedagang buah di Sydney ini terkena 2 kali tembakan. Warga yang menjadi saksi mata pun menceritakan kejadian mengerikan itu. So we're sitting on the grass and there was about 6 shots that sounded like fireworks, but then they didn't stop and they kept going for about 2 to 3 minutes, about 40 to 50 shots, and then stopped for about 10 seconds and there was just another 2 shots. Where were the shots coming from? From the end of North Bondi where the car park is. Warga Australia memaparkan bahwa serangan itu sengaja menyasar komunitas Yahudi. Serangan dalam perayaan umat Yahudi itu menewaskan sedikitnya 15 orang termasuk Rabi Ortodoks Yahudi terkemuka Eli Schlanger. Sementara itu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memuji keberanian Ahmed dan menyebut sebagai simbol kepahlawanan warga sipil. 16 orang termasuk 1 orang pelaku tewas dalam penembakan massal saat perayaan Yahudi di Pantai Bondi, Sydney, Australia. Pelaku penembakan merupakan ayah dan anak. Kepanikan massal terjadi saat 2 orang ayah dan anak melakukan penembakan brutal di Pantai Bondi, Sydney, Australia pada Minggu sore. Dalam penembakan, sedikitnya 15 orang tewas dan 29 lainnya terluka, termasuk 2 anggota polisi. 1 orang pelaku, yakni Sajid Akram, 50 tahun, tewas ditembak polisi di tempat kejadian, dan 1 lainnya Nafid Akram, 24 tahun, dalam kondisi kritis. Sehingga korban tewas bertambah menjadi 16 orang. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengutuk penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney selama perayaan Yahudi dan sepakat memperkuat aturan kepemilikan senjata. This afternoon, there has been a devastating terrorist incident at Bondi at the Hanukkah by the Sea celebration. This is a targeted attack on Jewish Australians on the first day of Hanukkah, which should be a day of joy, a celebration of faith. Saat ini, otoritas Australia tengah meningkatkan pengamanan. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait motif penembakan massal oleh ayah dan anak ini. Sementara itu, KJRI di Sydney mengimbau WNI yang berada di Australia untuk tetap waspada dan menghindari lokasi kejadian. Ke ajang SEA Games 2025, Indonesia meraih medali emas dari cabang skateboard. Basral Graito Hutomo menjadi yang terbaik pada nomor ekstrim skateboard street putra. Basral Grahito Hutomo tidak bisa menahan haru setelah berhasil membawa pulang medali emas dari nomor ekstrim skateboard street putra SEA Games 2025. Basral memenangkan medali emas setelah melakukan 360 flip dan board slide dengan sempurna. Dalam final yang berlangsung di Extreme Sports Park, Basral Grahito Hutomo berhasil mengumpulkan poin 166,67 poin dan mengalahkan 2 atlet tuan rumah lainnya. Sementara dari nomor street putri Niwayan Malana Fairbrother berhasil meraih medali perak. Malana menjadi terbaik kedua dan hanya kalah dari tuan rumah. Kemenangan keduanya memberikan suntikan semangat untuk perkembangan olahraga skateboard di Indonesia. Timnas voli putri Indonesia akhirnya berhasil meraih medali perunggu usai menumbangkan Filipina 3-1. Duel voli putri antara Indonesia versus Filipina berlangsung di indoor stadium Huamak Bangkok. Lagi-lagi ada receive yang kurang sempurna.
Timnas voli putri Indonesia bekerja keras meladeni permainan Filipina pada set pertama. Namun Megawati CS akhirnya menutup set pertama dengan kemenangan 28-26. Masih bisa dilakukan. Dan lagi-lagi blok yang luar biasa ditunjukkan oleh para pemain Indonesia. Di set kedua, Timnas voli putri Indonesia kerepotan menghadapi strategi Filipina. Alhasil, Indonesia pun menyerah 13-25. Di set ketiga, kedua tim saling kejar-kejaran angka. Namun Indonesia berhasil menutup set ketiga dengan skor 30-28. Putri Naisa Tipol dari pemain umur 17 tahun Indonesia mampu mendapatkan set ketiga mereka. 30-28, pertandingan yang begitu luar biasa. Pemain-pemain Indonesia tampil begitu. Di set keempat, Indonesia semakin disiplin. Satu resep excellent. Megawati, satu touch out. Tim asuhan Marco Sugiyama akhirnya menyudahi set keempat dengan skor 25-23. Resep yang cukup baik. Satu spike dan masuk. Pemain muda Indonesia menjadi penentu bagi Indonesia untuk meraih medali perunggu. Hasil ini membuat Timnas voli putri Indonesia menang 3-1 atas Filipina dan berhak atas medali perunggu SEA Games 2025. Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025. Sedangkan pemuncak klasemen masih dipegang tuan rumah Thailand. Dan berikut hasil lengkap klasemen perolehan medali sementara. Seorang influencer diduga menghina suku tertentu saat live streaming viral di media sosial. Meski sempat mengunggah video permohonan maaf, namun banyaknya permintaan penahanan terhadap pelaku, akhirnya pelaku diamankan di wilayah Jawa Timur pada Senin 15 Desember 2025. Bandung dia. Inilah potongan rekaman video live streaming influencer bernama Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob. Dalam potongan video, influencer tersebut menyatakan kata-kata sara terhadap suku Sunda serta supporter bola. Tak hanya itu, si perekam juga menertawakan hinaan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan geram. Erwan meminta pihak kepolisian untuk memproses serta menangkap pemilik akun yaitu Resbob karena sudah menyatakan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Terus terang saya sebagai seorang yang terlahir dari suku Sunda, saya merasa sangat terhina, saya sangat marah. Saya berharap kepolisian segera menangkap orang tersebut karena ini sudah sara. Ini bisa memecah belah kesatuan bangsa. Akibat video viral tersebut, warganet asal suku Sunda juga geram dan marah dengan pernyataan sara dari influencer tersebut. Tidak sedikit warganet yang meminta pelaku diproses hukum atas perilakunya. Setelah rangkaian pemeriksaan, akhirnya Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob diamankan polisi di wilayah Jawa Timur pada hari Senin 15 Desember 2025. Pelaku akan diterbangkan dari Jawa Timur ke Jakarta untuk jalani pemeriksaan awal dan kemudian dibawa ke Polda Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ayus melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup lintas Anyus pagi hari ini. Saya Camar Henda undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.